Tujuan indah tidak diraih dengan mudah. Ingatkanlah aku akan kelembutan-Mu ya Allah, agar aku bisa segera kembali kepadamu, meminta rahmat-Mu yang penuh berkah di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah nih, seneng banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis. Dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Riau. Di sini aku awalin aktivitasnya sebelum subuh, ini di jam 4 pagi ya aku bangun. Aku gercep aja langsung beres-beres piring dan di sini aku udah prepare masak ya. Tadi malam aku udah potong-potongin cabe, iris-iris dan juga udah blender bumbu teman-teman. Karena di sini aku kan kebetulan ini persiapan sebelum pergi berangkat ke Pekanbaru ya untuk acara TK Bang Hamam. Jadi di sini aku masak teman-teman. Rata-rata banyak yang beli, cuman aku bawa bekal aja dari rumah biar lebih hemat. Jadi menjelang Ramadan, bagusnya itu kita tetap berhemat ya untuk menu makan sehari-hari karena bulan puasa itu tidak jauh-jauh lah ya. Kita tuh nanti bakalan beli takjil lagi, bakalan beli ini, beli itu. Memang sih rezeki itu ada aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya budget untuk makanan kita yang kita foya-foya, kita bisa alokasikan ke hal yang lain itu lebih baik ya dibandingkan toh nanti nasi yang kita masak lebih atau makanan yang kita beli takjil itu yang berlebih itu bakalan takutnya terbuang-buang ya di tong sampah, kan sayang ya teman-teman. Lebih baik kita kasihkan ke orang lain, setidaknya bisa lebih bermanfaat, bisa mengisi perut mereka yang memang sedang membutuhkan ya, memang sedang lapar. Oke, di sini menu masakan aku ada ayam semur. Untuk ayam di sini aku beli kemarin itu 20.000 ya. Ini tuh di bagian pahanya teman-teman. Dan untuk menu tambahannya itu ada cumi juga 20.000 ya. Jadi menu masakan aku kali ini tuh 40.000 budgetnya ya. Ini tuh karena porsi yang banyak ya, karena ayah aku atau atuknya anak-anak kan ada di rumah ya sama ibunya ya, adik aku yang perempuan. Jadi aku masaknya agak banyak nih teman-teman. Kayak nggak kayak biasanya. Kalau biasa itu kan khusus untuk aku, suami sama anak-anak aja. Ini tuh ada tambahan lagi, makanya aku masaknya agak banyakan. Jadi budget 40.000 itu udah lumayan ya, bisa juga untuk tambah 2 anggota lagi. Jadi kami di rumah itu ada bertujuh ya, 7 orang. Alhamdulillah 40.000 bisa dari pagi sampai ke sore teman-teman. Untuk menu tambahannya tadi ada cumi ya. Cumi itu aku campur dengan telur puyuh. Itu ditumis cabai hijau. Oke, aku sambil cuci piring sambil masak ya, sambil pasangin ini apa ini namanya? eh, Alas untuk dispenser ya, galon ya. Aku juga sambil sapu menyapu lantai ya teman-teman biar cepat selesai karena di jam 6 pagi itu kami wajib kumpul di depan sekolah Bang Hamam. Jadi di sini aku mau geser-geser dulu kursinya karena di bawah ini tuh kayak banyak banget pasir gitu ya. Pasirnya itu paling pasir dari makanan, remahan makanan gitu ya. Dan ini tuh untuk cucian piring yang di mangkok dan di atas tempat beras juga masih ada, belum aku telungkupin ya tadi yang barusan aku cuci ya teman-teman. Jadi itu nanti udah tiris baru deh aku telungkupin gitu. Oke, di sini teman-teman aku sambil sharing lagi di mana kita itu butuh banget yang namanya menata keuangan ya untuk budget makan sehari-hari jelang Ramadan. Jadi aku ada tips nih teman-teman. Tips hemat saat Ramadan agar keuangan kita itu tetap aman. Karena bukan apa ya, kalau dibilang puasa itu kita nggak makan ya, nggak minum. Tapi tak jarang kalau bulan puasa itu justru membuat pengeluaran kita itu bahkan bisa lebih besar gitu, membengkak. Karena kita itu keseringan lapar mata teman-teman. Contohnya nih dari membeli aneka kue cemilan untuk takjil, bahkan untuk makan sehari-hari ya, untuk menu sahur dan berbuka. Bahkan nanti pas mau lebaran kita itu bisa jelalatan ya, lihat ini, lihat itu. Bahkan kita nggak perlu untuk membeli kayak sendal-sendal atau baju ya.
karena memang temanya lebaran, tapi hal itu bisa berlebihan loh, hal yang semestinya tidak kita butuhkan, bahkan nanti takutnya tak terpakai, jadi kita beli gitu, karena kita lapar mata doang gitu, tidak dibutuhkan. Apalagi nanti ada yang namanya teman lama itu ajak kita buka bersama ya teman-teman. Jadi tips yang pertama untuk kita tetap hemat, yang pertama itu kita jangan ragu untuk menolak ajakan saat buka bersama dengan teman lama ya. Memang menyambung tali silaturahmi itu penting banget. Ya, ajak aja nih teman lamanya tuh datang ke rumah kita atau kita ke rumah dia ya, teman-teman. Jadi kan bisa lebih hemat ya, masak di rumah itu lebih sehat juga, lebih hemat. Dan kita juga bisa menentukan, menu masakannya itu sesuai dengan pilihan kita atau pilihan teman kita tadi. Misal nih ya, sekali kita mengeluarkan saat buka bersama dengan teman, itu budgetnya minimal 100.000 atau 200.000 sekali bukber nih. Jadi jika ada 10 kali nih ajakan dari sahabat kita itu kita bukber dengan budget 100.000, 10 kali berarti kan 1 juta ya. Kan sayang duitnya teman-teman, bisa kita tabung ya. Oke, yang kedua tipsnya, belanjalah dalam jumlah yang banyak sekaligus. Jadi dari sekarang kalau kalian, ada stok yang ingin diperbanyak di bulan puasa ini ya, belilah dari sekarang teman-teman atau dicicil sedikit-sedikit. Apalagi nanti lebaran kan bakal bikin kue lebaran ya. Kalau bisa kayak aku tuh stok, bagian tepung, udah aku stokin pelan-pelan, jadi nanti pas lebaran itu nggak bengkak. Karena kalau udah mau lebaran itu harga kayak tepung, gula, minyak makan itu bakal naik ya teman-teman, apalagi kayak Blue Band, margarin, seperti itu. Yang ketiga tipsnya rencanakan untuk makan sahur dan berbuka. Jadi kita bikin meal plan untuk menu sahur sama menu berbuka. Karena kalau kita udah punya daftarnya ini, kita bisa lebih enak ya, lebih enjoy, lebih santai untuk memasak, nggak pusing-pusing lagi memikirkan masak ini, masak itu. Dan kita bisa mengetahui nih total pengeluaran kita di awal ya dibandingkan di akhir. Jadi kita bisa tahu itu bisa lebih hemat atau tidak. Oke, tips yang keempat, kita kurangi membeli takjil yang berlebihan ya. Seperti di awal tadi yang aku bilang, mubazir. Karena kalau nggak kemakan ya basi gitu, kebuang juga di tong sampah. Lebih baik kita berbagi ya, entah ke masjid atau ke anak yatim atau ke orang-orang yang di pinggir jalan gitu. Karena memang benar-benar mereka itu butuh gitu teman-teman. Dibandingkan kita buang-buang ya, masih banyak di luaran sana yang orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu teman-teman. Bayangkanlah kayak di, negara Palestina ya, itu tuh mereka kasihan banget, lebih bagus kita uangnya kita sedekahkan tuh ke mereka, kan lebih bermanfaat ya. Oke, tips yang kelima, kurangi belanja online ya, karena aku sudah sibuk banget dengan YouTube, Facebook ya, TikTok, Instagram, Shopee affiliate. Aku udah sibuk, jadi aku nggak ada waktu nih untuk belanja-belanja. Kalau nggak ada waktu untuk belanja online, itu bisa lebih hemat, apalagi untuk keluar rumah. Aku jarang banget udah sekarang teman-teman. Jadi kita bisa lebih hemat ya tanpa keluar duit. Karena ya nggak jarang ya kalau udah sekali keluar itu minimal 100.000 habis loh. Itu yang nggak ada rencana beli-beli. Tapi kalau ada rencana kepengen beli ini, ya ujung-ujungnya nanti nggak jadi beli sesuatu tadi, tapi beli hal yang lain yang bahkan budget pengeluarannya itu bisa lebih besar. Kan sayang duitnya ya teman-teman. Oke, tips yang keenam nih, hindari membeli barang yang tidak perlu ya. Karena sekarang ini mau menjelang Ramadan atau Lebaran, banyak banget nih promo atau potongan harga atau bundle yang memang sangat menggiurkan kita. Memang tak jarang nih orang-orang suka banget nih termakan dengan yang namanya promo atau diskon ya, ujung-ujungnya kita membeli barang tersebut padahal itu tidak kita butuhkan ya teman-teman. Tanpa kita sadarin kebiasaan ini bisa mengambil isi rekening kita nih, mengambil isi dompet kita. Jadi sedikit-sedikit lama-lama dompet kita habis, kosong. Alhasil kita tuh kayak kekurangan ya nanti di akhir bulan.
Oke, alhamdulillah 2 menu aku yang enak, simple, udah selesai teman-teman. Kalau menu ayam semur itu simple banget buatnya, tinggal digoreng ayamnya, tumis bumbunya, masukin kecap, udah. Kalau tumis cabai hijau juga, ditumis cabai hijau, cabai merah, sama bawangnya, dimasukkan si telur puyuhnya sama cuminya, udah gitu aja. Ini menu yang simple ya untuk, aku ya, menurut aku dan satset banget, makanya aku bikin menu ini dan menunya itu, kalau sampai malam itu nggak basi. Alhamdulillahnya ini dibawa, dari jam 6 pagi aku selesai masak, dibawa sampai malam, jam 10 malam ini masih awet tanpa ditaruh-taruh di dalam kulkas. Oke, lanjut ke tips yang ketujuh. Kita itu harus masak sendiri di rumah ya teman-teman. Karena dengan kita masak sendiri di rumah, yang pertama kita bisa lebih hemat ya. Yang kedua, kita bisa lebih sehat karena kesehatan itu penting. Kita belum tahu nih makanan yang di luar diproses dengan cara yang sehat atau tidak. Atau mereka itu tidak membersihkannya itu tidak baca bismillah atau niatnya itu tidak baik, kita nggak tahu ya teman-teman. Karena kan kita cuman beli aja nih. Tinggal beli, tinggal makan gitu. Kita nggak tahu apa yang kita makan, kita konsumsi ke dalam tubuh kita apakah itu baik atau tidak, apakah itu sehat atau tidak. Jadi untuk meminimalisirkan hal tersebut, buatlah rencana untuk makan kita sehari-hari di rumah ya. Oke, itu dia tips-tips dari aku tadi, ada 7 poinnya ya teman-teman. Jadi, menerapkan sederet tips tersebut untuk tetap hemat di bulan Ramadan itu lebih baik ya. Memang tidak mudah ya teman-teman, tapi hidup hemat sesuai kebutuhan akan jauh lebih baik untuk masa depan kita dibandingkan, kita suka-suka hati nih untuk mengelola keuangan. Karena berhemat bisa membantu kita mengendalikan pengeluaran sehingga kita nanti tidak boncos nih di akhir bulan. Maka dari itu cobalah untuk menerapkan beberapa tips tersebut kalau bisa semuanya ya. Oh ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan, selain menerapkan tips di atas, pastikan kita sudah menunaikan pembayaran kita untuk utang puasa di tahun yang sebelumnya. Bagi kalian yang belum melunasi utang puasa, boleh dibayar ya teman-teman dari sekarang. Oke, lanjut ke videonya ya. Tadi aku udah bersihkan di bagian kamar. Di sini aku bersihkannya simple aja ya, satset. Dan ini di bagian ruang tamu aku bersihkan. Dan penampakan di luar itu masih gelap banget ya, karena memang ini masih subuh teman-teman. Aku baru selesai sholat subuh. Kalau di tempat aku subuh itu jam 5 lewat ya. Jadi ya masih gelap kalau jam 6 pagi teman-teman, dan ini aku angkatin cucian yang udah kering, kemarin belum kering aku jemur aja di situ karena mau cepet. Ini untuk sofa aku rapikan aja gitu ya teman-teman, dan untuk Honda ayahku itu biarkan aja di dalam rumah, nggak usah dikeluarin karena Honda Mio udah ada di luar tuh. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya untuk bikin kue ya teman-teman. Sebenarnya bikin kue ini tuh malamnya, cuman aku letak videonya di akhir, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tuh permintaan anak-anak, minta dibikinin kue coklat. Jadi kan aku pas belanja bulanan kemarin ada stok ya untuk bolu panggang atau kukus yang merek Pondan. Jadi ini tuh lembut banget, alhamdulillah ya. Dan ini memudahkan sekali, tinggal diceplok telur, di mixer, ditambahin tepungnya sama sedikit minyak sama sedikit air. Airnya itu cuman 1 sendok aja sih, untuk minyaknya itu 100 mili kalau nggak salah. Untuk telurnya 2, 1 bungkus Pondan itu udah cukup. Setelah di mixer tinggal dimasukkan ke dalam loyang nih. Setelah itu dipanggang atau dikukus teman-teman. Karena aku mau simple, jadi aku panggang aja nih untuk bolu coklatnya. Oke, udah aku panggang. Untuk api aku pakai atas bawah selama 20 menit dulu. Untuk suhunya 150 derajat ya, dan aku naikkan di 10 menit berikutnya itu 250 derajat biar supaya cepat mateng, karena aku lihat kayak lama banget. Dan ini alhamdulillah udah kering ya. Sudah tidak lengket pas ditusuk, tinggal dikeluarin lalu dipotong dan dinikmatin deh untuk bolunya ini.
Alhamdulillah ini enak banget, coklatnya itu super coklat dan tidak terlalu manis ya teman-teman. Karena aku nggak tambahin gula, udah cukup nih manisnya menurut aku. Oke, bolu coklat yang enak, lembut dan nikmat sudah bisa dinikmatin bareng anak-anak. Sampai sini vlog aku, sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum, bye.